Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, tergantung mahasiswa ibu membuka video ibu kali ini. Jadi, pada pertemuan ke-14 ini, jadi ini pertemuan terakhir di mata kuliah teori bahasa dan otomata. Ibu akan membahas mengenai mesin Turing. Jadi, mesin Turing memiliki memori berupa suatu pita berisi array atau deretan sel-sel penyimpanan. Setiap sel mampu menyimpan sebuah simbol tunggal. Jadi, untuk setiap sel hanya menyimpan satu simbol tunggal aja, tidak boleh lebih. Pita mesin Turing tidak memiliki sel pertama dan sel terakhir. Nanti di sel pertama dan sel terakhirnya akan kosong atau dinamakan blank. Pita memiliki head yang dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input dari pita dan sekaligus bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Sebuah mesin Turing secara formal dan matematis dinyatakan dalam 7 tupel. Beberapa tupel sudah kalian kenal ya. Jadi ada Q, ada sigma, ada di sini kalau di PDA ini namanya simbol-simbol pada stack. Tapi kalau di sini berubah menjadi simbol-simbol pada pita. Fungsi transisi, S itu start state, final state, dan satu lagi ya, ini baru B coret ini artinya blank. Di sini dinotasikan simbol blank atau kosong bukan bagian dari inputan. Jadi blank itu adalah simbol-simbol pada pita, tetapi bukan inputannya. Artinya nanti pasti ada blank di pitanya, gitu ya. Bagian pita yang belum ditulis dianggap berisi simbol blank. Oke, untuk menjelaskan mekanisme kerja mesin Turing, di sini Ibu akan mencontohkan. Ada 6 tupel yang harus kalian ketahui. Ada Q1, Q2, sigma itu simbol inputannya ada AB. Di sini simbol pada pita ada AB dan blank. Final state-nya Q2. Start state-nya Q1. Untuk membaca fungsi transisinya, seperti biasa Ibu akan menjelaskan pembacaan fungsi transisinya. Pada state Q1, head menunjuk karakter A. Pada pita, dia bergerak ke Q1 dengan menuliskan A dan bergeraknya ke kanan. R ini ada singkatan dari right. Ya, dia bergerak ke kanan. Berarti nanti ada singkatan L atau left. Berarti bergerak ke kiri. Begitu ya. Kita lanjutkan. Fungsi transisi Q1B berarti pada state Q1 head menunjuk karakter B. Nah, headnya berada di B berarti pada pita berubah menjadi state Q1 dengan menuliskan, ya kan? Headnya menulis karakter apa? A. Jadi A ini nanti akan menimpa B. B-nya ditimpa oleh A sehingga B-nya hilang berubah jadi A. Setelah itu bergeraknya ke kanan. Begitu ya pembacaannya. Perhatikan pada mesin Turing, di sini Ibu jelaskan lagi untuk pembacaannya jika simbolnya pada head dan yang akan dibaca itu berbeda. Dia Q1, ya kan, headnya X. Nah, dia bergerak ke Q1 dengan menuliskan pada pita Y dan G ini adalah direction kiri atau kanan. Sehingga di sini maka head akan menulis simbol Y. Karena apa? Tadi kan dia headnya menunjuk ke X. Karena X di sini dituliskan dengan Y, sehingga simbol Y di sini akan menimpa simbol X sebelum bergerak sesuai dengan directionnya kanan atau kiri. Oke, sekarang kita mulai untuk contoh soalnya ya. A, B, B, A, A. Misalkan pita yang ingin kita baca adalah A, B, B, A, A. Mulai dari pertama, start state. Start state-nya apa? Ingat tadi Q1. Q1, ya kan? Membaca inputan A. Ingat, untuk membuat pita, sel pertama dan sel terakhirnya harus kosong. Tadi kan ada penjabaran atau pendahuluan tentang mesin pita. Pitanya di yang pertama dan terakhir itu selalu kosong atau blank.
Ya, dimulai dari Q1 membaca A. Q1 membaca A, bergerak ke Q1, ya kan? Menuliskan, ya, di head menuliskan apa? A. Nah, berarti A, tetap A, bergeraknya kemana? Bergerak ke kanan. Nah, berubah jadi di sini. Oke. Setelah itu, state-nya kan tetap Q1, head-nya berubah jadi apa? B. Head-nya di sini ditunjuk. Head-nya ditunjukkan dengan anak panah ini. Dia mencirikan bahwa dia adalah posisi head sekarang. Setelah itu Q1 headnya B, dia bergerak kemana? Q1A R. Nah, berarti Q1 tetap headnya tadi kan B, di sini kan menuliskannya A, berarti A nanti akan menimpa B, otomatis B di sini nanti akan berubah jadi A, jadi AA, setelah itu bergerak ke kanan. Nah, headnya berubah jadi B. Kita cek. Nah, betul kan ya? Setelah itu Q1 membaca B, sama ya, di transisi ke ini, berarti Q1 B, dia bergerak ke Q1, menuliskan pada pita A, ya, headnya jadi A, bergerak ke kanan, berarti di sini berubah jadi A. Setelah itu bergerak ke kanan, jadi A bergerak ke kanan. Nah, begini. Q1A transisi pertama, berarti Q1AR, headnya A, dituliskannya A, jadi tetap bergeraknya ke kanan. Nah, sini Q1A transisi pertama lagi, transisi pertama berarti Q1AR berarti bergerak ke kanan, ya kan? Tetap di sini Q1, karena di sini blank atau kosong, penulisannya seperti ini, ya kan? Q1 diberi inputan blank, berarti yang transisi ketiga. Hasilnya apa? Q2 blank L left. Dia bergeraknya kemana? Ke kiri. Setelah itu berarti kan ini berubah menjadi Q2A, ya kan? Dilihat di transisinya. Apakah ada transisi Q2A? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti halt state, berhenti. Karena dia halt state, berarti pemberhentian terakhir kita cek. Oh, berhentinya di Q2. Kita cek apakah Q2 final state. Oh, betul sekali. Q2 adalah final state sehingga dia diterima. Bu, berarti persyaratannya diterima atau ditolak bagaimana ya, Bu? Nah, di sini Ibu sudah menjabarkan dalam prinsip dalam menggerakkan mesin Turing. Yang pertama, lihat state semula dan simbol yang ditunjukkan oleh head. Berdasar fungsi transisinya, tentukan state berikutnya. Lakukan penulisan ke pita dan gerakan head ke kiri atau ke kanan. Tadi kan setelah kita tahu yang ditunjukkan head itu apa, di step berapa, kita lihat dibaca kan, terus kan bergerak ke kiri atau ke kanan. Bila pasangan state, simbol yang ditunjukkan pada head tidak ada dalam transisi, berarti mesin Turing berhenti atau yang sering kita sebut halt state. Setelah berhenti, bila mesin Turing berhenti di dalam final state, berarti input diterima. Sebaliknya, kalau dia berhenti ternyata pemberhentiannya itu state-nya tidak di final state, berarti ditolak. Begitu. Oke, deskripsi seketika pada mesin Turing. Sebetulnya deskripsi seketika ini adalah cara cepat untuk mempelajari atau untuk mengerjakan mesin Turing. Mekanismenya sama yang tadi. Dengan menggunakan pita, diingat-ingat sel pertama dan terakhir itu blank, ya. Sel pertama dan terakhir itu blank. Sama. Tetapi di sini seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan Zoom kita kemarin, ya. Jadi kalau dirasa teman-teman, ya, kalau kita belajar dari UTS kemarin itu kan banyak yang nilainya jelek karena kekurangan waktu. Jadi di sini Ibu menjelaskannya dengan menggunakan deskripsi seketika, harapannya akan memangkas waktu kalian dalam mengerjakan, begitu ya. Tetapi di sini memangkas waktu bukan berarti kalian mengerjakan asal-asalan, tapi tanpa dikoreksi lebih lanjut. Jadi di sini Ibu mencarikan, ya, jalan keluar atau jalan pintasnya biar kalian lebih cepat dalam mengerjakan, tetapi juga harus diteliti kembali.
Syarat-syaratnya menambahkan kondisi sebelumnya dan berikutnya yang dipisahkan oleh tanda garis lurus, koma, strip ya ini ya. Head ditunjukkan dengan garis bawah. Jadi tahapan nomor 1 sampai 7 dapat dinyatakan sebagai berikut. Di sini inputannya sama. Dimulai dari start state ya. Inputannya sama A, B, B, A, A. Di sini fungsi transisinya 7 tabelnya sama. Fungsi apa namanya? Start state dan final state-nya sama. Start state-nya Q1, final state-nya Q2. Oke, mulai dari Q1 head-nya ditunjukkan dengan garis bawah. Berarti head-nya kan A. Berarti di transisi pertama dia bergerak ke kanan dengan menuliskan A. Oke, berarti Q1 ini A tetap bergerak ke kanan. Nah, jadi Q1 head-nya berubah jadi B. Karena Q1 head-nya berubah jadi B, otomatis kan yang kedua. Berarti Q1 head-nya ya kan di sini kan dituliskan dengan A, berarti A di sini menimpa B, berarti berubah jadi Q1 AA dan bergeraknya kemana? Kanan. Nah, di sini nanti ya perubahannya ini. Oke. Nah, Q1 B lagi, berarti transisi kedua ya, tidak usah Ibu jelaskan lagi karena sudah paham pasti ya. Q1 B berarti Q1 AR, otomatis A di sini yang dituliskan pada pita headnya menumpuk B, berarti berubah jadi Q1 AA A. Setelah itu bergerak kemana? Kanan. Nah, Q1A berarti transisi pertama. Q1A jadi berubah jadi Q1A juga. Q1AR. Q1AR berarti tidak ada perubahan, bergerak ke kanan. Nah, berubah jadi ini. Q1A terakhir, Q1A berarti kan Q1AR tidak ada perubahan, Q1AR bergerak ke kanan. Nah, diingat sel awal dan sel akhir pada pita mesin Turing itu selalu blank. Berarti kan langsung ke blank. Q1 blank, ini Q1 blank ya, berubah jadi Q2 blank L. Berarti dia tetap blank, bergerak kemana? Kiri. Nah, berubah jadi sini karena di sini tidak ada transisi Q2 lagi. Mana transisi Q2? Di sini kan nggak ada transisi kedua ya. Jadi mesin Turing berhenti atau halt state. Setelah itu dicek apakah Q2 termasuk state akhir. Oh iya, Q2 termasuk state akhir, berarti dia diterima. Begitu, cukup mudah ya yang mesin Turing ini. Lanjut. Jadi untuk presensi seperti biasa Ibu letakkan di kulino. Di sini di latihan pertama digunakan untuk latihan presensi. Di sini ada 7 tabel yang harus kalian perhatikan. Maaf, ya benar 7 tabel yang harus kalian perhatikan, termasuk dengan transisi di sini. Ya. Di sini ada key A, B, C, D, E dengan inputan 01. Di sini simbol pada pita ada 01, X, Y, dan blank. Final state-nya E, start state-nya A. Nah, jangan bingung, Bu, kalau kayak gini terus bagaimana? Tadi kan Ibu mencontohkannya berbeda. Jangan bingung. Berarti kan ada direction-nya ya di sini. Ada transisi ya. State-nya A, head-nya 0 ya kan? Dia bergerak kemana? Oh, hasilnya B, X, R. Berarti nanti dituliskannya X, bergerakannya ke kanan. Contoh lagi, C membaca X. C membaca X berarti kan AXR, ya kan? AXR berarti dari C dia bergerak ke state A, menuliskan pada headnya X, bergeraknya ke kanan, dan seterusnya. Begitu. Bu, ini kok ada blank tiba-tiba terus nggak ada isinya apa-apa. Nah, ini dihapus saja. Nah, oke. Nah, kita selesai deh untuk perkuliahan teori bahasa dan otomata kelas Ibu. Jadi, pada pertemuan terakhir ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian dan partisipasi Mas dan Mbak di kelas Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat untuk kedepannya. Dan jangan lupa, meskipun Ibu tidak mengajar Mbak dan Mas lagi, Mbak dan Mas masih tetap mahasiswa Ibu ya. Jadi misal kalau ada pengen tanya-tanya atau konsultasi, bisa ke Ibu, begitu ya.
Ibu mohon maaf, semisal dalam satu semester ini Ibu mengajar kurang memuaskan, semisalnya ada beberapa mahasiswa yang kurang paham dengan penjelasan Ibu, atau pada saat kuliah online ini Ibu tidak memberikan beberapa kemudahan ataupun merasa disulitkan, Ibu mohon maaf, tetapi di sini Ibu berusaha bagaimana caranya mahasiswa Ibu dapat mendapatkan pelajaran itu full, ya kan, maksudnya Ibu berusaha membuat video, PPT dan lain sebagainya dan latihan untuk membantu kalian. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.